Tapi ini bakal menjadi motivasi kalian nih. Boleh Kak Bui, boleh ya, Kak Bui ada sepatah dua patah yang ingin disampaikan kepada teman-teman? sebenarnya sih lebih enak jadi pewaris ya daripada perintis ya. Itu aja sih. Oke. Goblok sih. Sedikit goblok tapi oke sih. Gue terima ya. Setuju ya? Setuju ya. Lebih enak pewaris Lebih daripada enak perintis. jadi Betul. tukang batagor atau Itu jadi betul ya? tukang cilok? Lebih Tukang Batagor aduk ya atau menurut gue. lebih Aduh, enak semen. Oke. Mungkin ada teman-teman kita yang baru nih. Boleh disambut dulu ya. Kalau gitu. Selamat datang kembali di seleksi calon generasi emas. Ada Kak Sisi, dipersilakan untuk introduksi. Halo. Halo Kak. Goblok nih laki-laki Halo, kagak mau Kak. pada jawab. Halo. Oke. Love you, Kak. Goblok banget. Goblok ya, itu lancang banget ya, mulut ringan tuh goblok ya. Oke, lanjut. Lanjut apa? Tuh kan trauma kan dia kepalang trauma itu sebenarnya. Oke. Kenalan Perkenalan dong. Kenalan dong. Kenalan. Halo, namaku Sisi. Halo, Sisi. Sisir ya? Sisir jembut. Lu sakit. Banget. Oh, ya udah. Lanjut. Jadi generasi emas tuh harus punya skill apa aja? Gandeng, goblok gandeng. Asia batur kenalan Asia goblok. Ya. Udah oke lanjut. Lanjut. Udah, itu aja. Hah? Yeay. Kotak. Sama-sama goblok, Cok. Sama-sama birahi. Umurnya berapa, Kak? Ayo tebak. 12,5. 12 anjay. 12,5. 13 sih, enggak sih? Akar pangkat 3. 17 tahun dia bang, waduh ada anomali yang mengomentar ya, ada anomali baru. Oke, ada Bang Andik, kita nanya saja ya Bang Andik. Oke, saya Bang Andik. Halo Bang Andik. 19. Halo. 30. Bisik suaranya. Betul. Weh, tua banget itu. Adik ini pemain bola, Cok. Andik Firmansyah. Di sini. Oke, teman-teman kita kasih Bener-bener space. itu Kak Buih bener. Oke. Kita kasih space nih kepada teman baru kita, ada Kak Andik, dipersilakan Kak Andik. Halo, apakah kalian mendengar saya nih di sini? Dengar, halo Kak Andik. Boleh. Ini generasi emas tahun 2045 ya Bang ya. Betul. Gue setuju sih. Maksudnya begitu ya. Ini pendapat apa gimana Bang? Enggak, kayak nanti itu lu itu kayak perkenalan diri. Kalau bisa dengan cara berkomunikasi yang baik ya, karena di masa depan nih yang dibutuhkan nih kayak interaksi dan berkomunikasi ya di masa depan. Oh, oke. Dan nanti Nama robot saya Andik Van. Saya adalah programmer di Roblox. Saya join game podcast ini karena menarik, interesting bagi saya untuk mengembangkan sebuah. Oke. Let's go. Boleh salam kenal ya. Sangat bagus ya. Percakapan yang sangat bagus. Oke. Dan mendapatkan insight yang baru dari podcast ini, seperti kalian semua gitu. Oke. Boleh tepuk dada dulu ya, teman-teman. Boleh. Tepuk pramuka. Oke. Mungkin dari Bang Andik nih ada saya kasih kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk teman-teman semua nih kira-kira. Oh, sepatah dua kata ya. Untuk generasi
kita saat ini kita harus meningkatkan skill. Mengapa meningkatkan skill? Karena zaman sekarang adalah zaman namanya era informasi cepat. Apabila kita tidak belajar skill yang Eraan. baru, maka kita akan tertinggal oleh teknologi ini. Sepertinya adanya artificial intelligence. Kenapa? Oke, saya setuju ya. Karena artificial intelligence di kota Chongqing atau Cina sudah ada teknologi sangat modern ya. Nah, di situ kita bisa melihat beberapa tahun kemudian. Oke. Terima kasih. Kota kita Tadi saya itu. Oke, Tadi- ada apa? Bang, respect dong bang, respect. respect ya. Gimana teman-teman untuk dari kan tadi bilang 1 patah 2 patah ya. Ini kan kayak agak lengkap ya, mungkin udah dikasih penilaian dulu teman-teman dari Bang Andik nih. Respect. Oke, dari gua sih yes ya. Oke, Bang Andi. Jadi gimana Bang Andik? Gimana? Apalagi? Apalagi yang pengen ditanyakan? Gua di sini gak ada yang ngomong ya anjing. Gua sama Bang Andik doang berdua anjir. Tadi gua ngomong katanya berisik. Ya lo mah ngomong waktu orang lagi ngomong juga goblok. Maaf lucu banget guys. Aku nyimak juga jadi ketawa aja. Oke. Saya mempunyai pertanyaan nih untuk Bang Andik nih sedikitnya Bang Andik. Iya, boleh. Apakah bersedia kah untuk menjawab Bang Andik? Ya, saya bersedia untuk menjawab. Bang Andik apakah bersedia? Iya, saya bersedia. Bersedia katanya. Oke. Apa pertanyaannya? Tidur. Nungguin kocak. Oke, Bang Andik. Aku deh mau nanya boleh kagak? Boleh. Mana hilang ya? Goblok, si host hilang anjing. Hostnya hilang. Siapa yang gantiin jadi host? Oh, anjing. Wah. Anjing. Oke, Bang Andik gimana sih suka dukanya selama menjadi vokalis di Kangen Band? Iya. Oh, Apa perasaannya gitu? Suka dukanya ya jadi vokalis. Ya. Oh, suka duka saya itu pertama tuh saat perintis itu sangat susah begitu, penonton masih sedikit, terus nyamperin mondar-mandir ke studio gitu buat acara bikin album begitu kan, susah banget apply-nya. Ini gimana sih cara albumnya ini di-approve gitu kan. Nah, Boleh nyanyi nggak? suaraku habis keselak. Next goblok. Suaraku habis keselak anggur. Jadi suaraku jadi Oke, Surya. Lagunya apa aja, Bang Andik? Oh, buat lagunya ya. Cinta di Malam Hantu. Respect guys, respect. Terus Bisa ini nggak request gitu Bang Andik hantunya gitu kayak misalkan custom gitu misalkan Bang Max misalkan mau
kostum kuyang gitu. Terus aku tuh misalkan hantunya pocong gitu bisa nggak ya kira-kira? Oh bisa Kak, nanti kita punya produk nih Kak buat penyewaan baju-baju kostum begitu. Itu harganya 1 juta Kak per minggu. Kira-kira bisa nego nggak Bang An? Oh boleh nego, kali negonya kali dipotong 5% boleh. Kok dikit banget? Oh berapa maunya, berapa, ayo berapa? 10 lah, 10%. Ya 50% lah, 50%. Waduh, itu saya nggak dapat untung dong. Ada teman baru ini. Coba tadi deh Bang Max kan mau nanya tuh sama Bang Andi kenapa tuh kepotong gara-gara pergi tuh. Udah lupa, gak apa-apa. Lanjut aja tuh ke murid baru nih. Ini ada My First. Boleh My First dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum semuanya. Baju lu, goblok, baju lu. Anjing dikatain coba baru juga. It's okay. Itu mungkin bukan bertujuan untuk Oke, lanjut. Oke, respect ya bang. Perkenalkan nama gua ya, gua dari Banjarmasin dan umur gua 21 tahun. Ukuran sepatu gua 40. Oke, ini sepertinya mencerminkan calon generasi emas yang sangat spesifikasi dalam menjelaskan ya, dalam menjelaskan sesuatu dalam pribadi dia ya. Kayak dia tuh, ya, lu itu kayak ciri tipikal orang yang perfeksionis menurut gua ya, dalam menjelaskan menurut gua. Berarti ini tuh kayak lebih masuk dalam kategori lu, kayaknya lu itu bisa mengalahkan teknologi di masa depan nih, karena saingan terberat teknologi itu adalah dengan cara berinteraksi dan komunikasi ya. Dan ini validasi. Mungkin My First boleh gua kasih sesi untuk menyampaikan sepatah dua patah motivasi untuk teman-teman semua, dipersilakan. Oke, gua sebagai warga Indonesia, gua sangat optimis untuk Indonesia emas tahun 2045 Hijriah. Semangat. Oke. Lanjut, ada lagi kah? Udah bang, itu aja. Oke, udah teman-teman, gimana teman-teman, itu respect ya teman-teman. Cukup respect ya teman-teman. Boleh dikasih penilaian ya teman-teman. Oke. Di kamar mandinya udah selesai bang siapa ini? Gimana? PVN. Ini PVN kayaknya di kamar mandi nih kayaknya. Wah, gue nggak off mic ya, anjing, gue baru bangun anjing. Oke, gimana nih? Mungkin ada simpanse ya, Boleh simpanse diperkenalkan terlebih dahulu, simpanse. Oke, baik Pak. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Simpanse. Kemudian bisa dipanggil dengan Ving atau Fung atau Plang. Bang, respect. Yoing. Oke. Mungkin di sini kita bisa melihat dan membedakan ya teman-teman dari cara memperkenalkan diri dari Pang ini dan My First gitu. Kayak My First itu kan lebih kayak spesifikasi dan rinci dalam menjelaskan ya. Tapi kalau Bang Simpansi ini tuh kayak lebih singkat, padat dan jelas, tapi dengan candaan ya, supaya masih ada unsurnya menghibur ya teman-teman ya. Nah, thank you Bang, thank you, respect you bro. Barangkali ada sepatah dua patah yang ingin Bang Simpanse sampaikan kepada teman-teman. Gue cuma mau bilang Bang, thank you udah kasih kesempatan buat untuk generasi emas ini, kita sangat mendukung ya untuk generasi emas. Tepatnya saya sangat peduli terhadap sesama
untuk generasi apa sih ulang-ulang mulu. Oke. Gue setuju ya. Tapi iya, Gue respect ya. Dan sedikit banyaknya yang gue tanggap saya tuh, dukung programnya bang, intinya itu aja. setidaknya lo itu tidak bisa menghasilkan sebuah kata, tetapi lo itu lancar dalam berkomunikasi atau berinteraksi ya kepada teman-teman semua. Boleh dipersilakan untuk pemungutan suaranya ya, teman-teman. Itu mungkin sebagai bentuk perwakilan juga tuh sesama kaumnya gitu kan. Ini kan kita perwakilan sesama umat manusia nih. Nah ini Betul. ada kesatuannya sebagai perwakilan nih. Ini bagus banget sih. Nah, itu poinnya teman-teman. Itu poinnya teman-teman. Ya. Bentar ya. Host bentar ya. Oke. Sepertinya kita kedatangan lagi peserta generasi emas selanjutnya nih, ada It's Makerko. Oke, It's Makerko boleh tes mic terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, siapa? Perkenalkan, nama gua Cero. Gua tinggal di Lampung. Ngelek kah? Oke, enggak. Lanjut. Nah, rumah gua di Lampung. Nah, terima kasih nih, gua udah dikasih ngomong sama duduk di sini. Oke. Sama-sama ya. Oke, sebelum kita memulai sesi rapat dan lebih spesifikasi, mungkin ada sepatah dua patah dari Bang It's Merkoni atau tanggapan lu terhadap generasi emas di kehidupan selanjutnya. Dipersilakan. Oke. Nah, kalau tanggapan gua sih banyakin ilmu dah pokoknya. Soalnya 2045 itu bukan eranya manusia, bisa dibilang robot. Udah itu aja. Betul. Gue setuju karena kemungkinan besar generasi di dunia itu sedikit banyaknya menggunakan teknologi ya, betul tidak? Nah, Ya benar. di sini nilainya tuh sedikit banyak tuh kita bisa menyaingi ya teman-teman dengan cara berkomunikasi atau berinteraksi atau public speaking yang baik ya teman-teman. Mungkin bisa mengimbangi dari segi teknologi ya sedikitnya. Terima kasih. Oke. Ini dikarenakan sudah full slot, kita mulai saja rapatnya atau gimana ya teman-teman? Boleh Pak, boleh. Kita Boleh buat Aduh, ada Kak Lunete lagi nih yang mau naik nih. Gimana nih Kak Lunete nih? Kak Lunete mau gua kasih surprise dulu gak buat naik dan memperkenalkan dirinya? Kak Lunete, apakah bersedia dan berkenan? Wait, biar aku turun dulu. Oke. Ada satu personal yang sangat baik hati dan memberikan space untuk Kalunete ini. Oke, mungkin untuk Kalunete dipersilakan untuk tes mic terlebih dahulu dan memperkenalkan. Oke. Boleh. Oke, tes suaranya ada nggak? Boleh. Boleh dari Kalunete. Oke. Okay, first of all, I wanted to introduce myself. My name is Lunette, not Lunete, okay? Aku dari Jakarta. Nah, udah. Oke. Thank you, Kak Pui. Oke, selamat datang ya teman buat Kalunete ini karena telah menjadi salah satu orang calon generasi emas ya di tahun 2045 tepatnya. Dan yang gua tanggap nih dari Kak Lunette ini cara public speaking yang baik dan sudah terlatih ya. Dan sepertinya sudah siap menghadapi teknologi di tahun-tahun berikutnya ataupun di kehidupan berikutnya. Mungkin ada sepatah dua patah untuk Kak Lunette yang ingin disampaikan atau tanggapan tentang generasi emas kita di kehidupan selanjutnya, dipersilakan. Oke, kalau dari aku sih
untuk generasi emas ya, I mean like kita harus tahu dulu apa itu generasi emas. Jadi ibaratkan kayak di 2045 itu kan adalah salah satu tonggak utamanya Indonesia karena mereka ibaratkan kayak 100 tahun dari merdekanya kayak gitu. Nah, di sini kita sebagai generasi yang bakal melanjutkan ibaratnya, aku harap sih ya dari diri kita masing-masing, bukan ke personal 1-2 orang tapi ke semuanya. Kalau stop buat pikiran-pikiran jelek, stop buat stigma-stigma jelek yang bakal ngerusak diri kamu sendiri dan malah ngerusak negara kita. Negara kita udah rusak, jangan sampai dirusak lagi. Okay, maybe that's all from me. Thank you. Oke, terima kasih atas penyampaian yang sangat bermanfaat ya bagi saya dan teman-teman. Mungkin saya mewakili dari Kalinete ini penyampaian yang baik dan mungkin bisa bermanfaat untuk generasi emas di kehidupan selanjutnya. Oke, mungkin kita mau saja sesi pemungutan suara untuk pendapatan dari penilaian dari Kalinete nih, dipersilakan ya. Oke. Apa nih? Oke, big respect ya untuk Kalinete ya. Terima kasih telah bersedia dengan menjadi calon generasi emas. Haus aja bentar. Ini emang bahas generasi emas yang mananya nih? Nah, itu dia. Ini yang akan kita rapatkan ya. Mungkin sebelum gue menyampaikan, mungkin ada yang bersedia menyampaikan atau yang memiliki ide gagasan nih untuk topik kita malam ini. Boleh angkat tangan ya? Boleh saya, Bang. Ya, kenapa? Apakah Mas Simpanse nih bersedia? Saya bersedia, Bang. Oke, boleh tuh. Sampaikan ide gagasan yang akan kita Mungkin bahas kalau ide atau gagasan mungkin kurang tepat ya, tapi mungkin saya akan memberikan sedikit pertanyaan. Bagaimana kira-kira sama kita kan sesama generasi ya. Betul. Sesama calon generasi ya. Ya, sesama generasi. Bagaimana bisa kedepannya itu kita bisa survive gitu Pak. Untuk dalam teknologi yang semakin berkembang, kita beradaptasi, kemudian kita belajar dan selalu mengupayakan tentang hal-hal baru. Itu bagaimana kedepannya Pak? Apa sebenarnya yang akan terjadi menurut bapak-bapak yang ada di sini? Oke, mungkin yang bisa saya tepatkan itu mungkin dari solusinya ya, solusi kita ya. Iya, betul sekali Pak. Oke, mungkin di sini barangkali ada yang bersedia untuk menjawab pertanyaan dari Simpanse ini. Apakah ada yang bersedia menjawab? Ini boleh menjawab kah? Kak Boy aja dulu. Oke, dipersilakan. Lunit aja dulu, nggak apa-apa. Aku tadi nggak terlalu nyimak mau nanya pertanyaannya lagi. Nggak apa-apa. Ada yang bersedia atau mungkin belum jelas nih, belum spesifikasi dari Kak Simpanse nih pertanyaannya. Boleh diulang? Oke, baik, saya ulang tapi sedikit dipersimpel ya. Poinnya apa ya solusi dari yang akan terjadi di masa depan dengan era digital yang semakin berkembang, itu aja sih. Itu simple itu aja sih. Baik, terima kasih. Oke. Boleh mungkin ada yang bersedia atau berkenan untuk menyampaikan dan menjawab. Boleh nanti dilanjutin aja sama yang lain. Kalau dari aku sih, sebenarnya gimana solusi kita itu tergantung balik lagi ke diri kita sendiri dan gimana cara menghayal. First of all, untuk era digital dan teknologi yang bakal terus berkembang, ya sebenarnya pinter-pinter cara menggunakannya aja sih.
Karena kita nih manusia kan ya, pastinya udah diberikan kelebihan akal, pikiran. Sedangkan kalau misalkan dengan teknologi, contohnya itu kayak robot, kita jangan sampai kita yang menciptakan mereka, tapi malah kita yang diperbudak sama mereka, itu jangan sampai sih. Terus yang kedua, untuk yang sekarang ya, aku nggak tahu sih, mungkin ini efek dominos juga dari teknologi, dari penggunaan teknologi yang nggak kekontrol, apalagi buat anak-anak. Aku nggak tahu kenapa, tapi sekarang banyak banget anak-anak yang udah, menurut aku udah over dalam penggunaan teknologinya. Dan mereka menggunakannya untuk hal-hal yang agak melenceng dari seharusnya. Terus ada juga nih soal teknologi dengan pembentukan karakter. Menurut aku nggak tahu gimana, cuman mungkin ini ada sangkut pautnya dengan mental health. Dan ya, for the ending-nya kita harus bisa ngekontrol, bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk orang sekitar kita. Kita masih punya keluarga, kita punya, misalkan ada yang punya adik atau kayak gimana. Terus adiknya tuh misalkan kurang dikontrol nih sama orang tua kita karena mereka sibuk. Kita sebagai orang dewasa juga ya seharusnya ya bisa kasih pengertian kayak gitulah, kasih arahan, jangan sampai nanti malah banyak anak-anak yang tantrum cuma gara-gara handphone. Terus jangan sampai banyak yang banyak yang tau gak sih kayak yang ada anak-anak kecil tapi mereka udah tahu tentang entah itu 20 plus or something like that. Oke, boleh dilanjutin. Oke. Ini mungkin good answer ya, mungkin the best answer menurut gue, dan mungkin bisa diresapi sih. Mungkin Apakah aku boleh menjawab juga? Sebenarnya nambahin aja sih dari Kalunet. Oke, dipersilakan barangkali ada tambahan, dipersilakan. Selain yang tadi Kalunet bilang juga sebenarnya faktor utama bagaimana sih gitu kan generasi emas ini tuh, atau anak-anak zaman sekarang kan, yang anak-anak yang sekarang gitu, itu yang jadi penerus bangsa kan sebetulnya. Sebetulnya cara paling penting itu adalah perluasan privilege yang merata untuk seluruh anak, dan juga bagaimana sih kebijakan pemerintah itu biar bisa tuh anak itu terfasilitasi dapat informasi yang sama gitu terkait ilmu-ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini gitu. Karena untuk saat ini yang tadi Kalunet bilang juga kan, kalau misalkan kayak ilmu pengetahuan itu kayak emang udah banyak banget, dan kadang kita harus pintar-pintar sebagai orang dewasa nyaring yang baik, yang benar, yang salah sama yang buruk gitu untuk anak-anak zaman sekarang gitu kan. Dan yang kedua, menurut aku sih yang paling utama itu adalah kesejahteraan di bidang pendidikan, khususnya untuk guru-guru. Kenapa? Karena menurut aku sendiri, kalau guru itu salah satu fondasi terkuat lah. Gimana sih kemajuan sebuah negara itu ya dilihat dari kesejahteraan seorang guru gitu. Guru itu kan yang ngasih ilmu ya. Guru itu orang yang ngejadiin murid-muridnya itu bisa jadi sosok apa gitu. Bisa jadi guru juga, bisa jadi dokter juga. Nggak ada kan orang yang ucuk-ucuk tiba-tiba jadi dokter gitu, nggak ada kan, karena mereka harus ada proses pendidikan juga di sana. Siapa yang ngebimbing? Guru gitu. Sementara di negara kita sendiri itu cara menghargai seorang guru aja itu nggak ada gitu. Kalau kita sering lihat berita bagaimana sih mereka digaji oleh pemerintah khususnya honorer, itu kan kayak
sampai banyak yang bilang, kok kadang suka mikir juga sih kayak kok mereka bisa ya bertahan dengan uang segitu kayak gitu loh. Dan juga selama guru itu belum sejahtera, menurutku Indonesia masih banyak PR banget sih. Kayak gitu sih. Karena guru nggak sejahtera tuh ya udah pendidikan kita bakal kayak gini-gini aja terus. Terlebih kalau misalkan negara lain itu dia udah fokus di bidang industri kan. Kalau kita tuh kayak masih fokus di barang-barang mentah. Jadi kayak misalkan kita kan punya SDA yang benar-benar besar ya. Tapi kok kita nggak bisa sih membuat produk dari sumber daya alam kita yang dijual tuh produk jadi. Banyak kan kayak pabrik-pabrik merek-merek terkenal itu di Indonesia sebetulnya gitu. Industrinya itu tapi memang bukan kita gitu yang nyiptain kayak gitu. Itu sih dari aku. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke Kak. Cukup ini ya, cukup membantu. Mana sih ini abangnya? Oke, jadi si Max chat gua, dia bilang gua gantiin dia sementara. Oke. Oke, jadi terima kasih ya untuk Kak Bui atas penyampaiannya tadi. Sangat-sangat ini ya semua unek-uneknya itu dikeluarin gitu. Kelihatan banget ya. Ya tapi ya gue setuju sih sumpah. Oke, siapa lagi yang mau memberikan mungkin Halo teman-teman. Halo. Anjir. Aku mau bagi pendapat pribadi dong, boleh gak? Ya boleh, tapi sebelum itu bisa intro dulu. Oke, sebelumnya kenalin nama aku Bintang. Aku kuliah semester 3, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di salah satu kampus swasta di Jakarta. Oke. Jadi topik di sini yang mau bawain juga, abangnya juga fans Barca ya by the way. Ya, Oke, lanjut ya. Topik di sini yang mau gue bawain itu tentang ekonomi. Mungkin pendapatku di sini agak susah buat dilakuin di Indonesia, tapi aku yakin kalau ini dilakuin itu banyak banget benefitnya, bahkan mungkin ini bisa jadi suatu chance buat negara kita, kesempatan buat negara kita itu jadi negara maju. Pendapatan itu besar banget dari segi ekonomi. Jadi aku itu orang yang setuju melegalkan judi kasino dan judi online. Aku tuh setuju melegalkan di sini asalkan webnya itu dari negara sendiri. Jadi kita blokir web judi dari Kamboja, tapi kita buat web kita sendiri, dan yang main juga orang Indonesia sendiri. Karena aku juga punya datanya nih Kak. Sebentar ya. Data dari nih ya. Data dari Tempo itu 8,8 juta warga Indonesia itu terlibat dalam permainan judi online. Bahkan 80.000 pemain itu berusia di bawah 10 tahun. Itu sangat sedih sih, sangat disayangkan. Tapi fakta lebih pahitnya, mereka itu main dari web Kamboja. Jadi mereka itu depo, mereka itu main, uangnya itu muter di negara Kamboja. Sedangkan kok kita yang buat webnya sendiri, web-web Kamboja itu kita blokir. Mereka yang main ini bakal main di web kita, dan uangnya ini muter juga di negara kita, masuk ke pajak, dan pajak ini juga baik lagi kita ini. Jadi menurut saya melegalkan judi itu sesuatu yang benefitnya tuh banyak banget. Bahkan kalau kita mau berkaca dari negara tetangga seperti Singapura, langkah pertama dalam memajukan negaranya itu melegalkan judi. Mereka membangun kasino. Ditambah kita ini kan banyak ya kayak destinasi wisata, itu bisa jadi senjata utama buat membangun kasino. Ditambah kalau kita bangun kasino, orang-orang kaya dari luar negeri itu bakal main di sana. Kan nggak mungkin mereka itu nggak makan, mereka itu nyewa hotel di kita, mereka makan, bahkan mereka juga bisa beli souvenir dari negara kita. Itu juga keuntungan kita pribadi. Ditambah kalau misalkan kita melegalkan kasino dan judi, negara kita meningkat dari segi ekonomi, kita bisa memeratakan pendidikan. Jadi saat meratakan pendidikan, benefitnya itu menambah lagi. Kita bisa mengelola sumber daya alam yang masih mentah seperti nikel. Nikel itu bahan utama membuat baterai. Itu salah satu keuntungan kita.
Karena di beberapa tahun ke depan sesuatu itu udah serba listrik, seperti mobil listrik, motor listrik, itu semua serba baterai. Jadi kita ini harus jadi komoditas utama penghasil baterai. Itu sih menurut saya. Terima kasih sebelumnya abang-abang. Kalau ada yang nggak setuju atau kalau aku ada salah kata, mohon maaf, silakan dikoreksi. Terima kasih. Bang, gua mau ini nih. Eh, Sebenarnya kebijakan untuk melegalkan judi di Indonesia tuh cukup kontroversial. Soalnya kalau kita tahu di Indonesia itu kan mayoritasnya Muslim kan. Nah, jadi menurut gue ini hal yang gak mudah. Dan juga misalkan kita berkaca ke tetangga kita seperti Singapura dan Vietnam. Nah, mereka itu apa sih pendorong ekonomi utama mereka? Yang apa namanya? Yang pendorong GDP buat mereka itu ini FDI. Nah, masalahnya di Indonesia itu kan punya problematika yang struktural seperti ormas, regulasi yang ketat, ketidakpastian hukum dan lain-lain. Nah, menurut gua langkah yang bisa kita ambil untuk memajukan ekonomi Indonesia itu ini perbaiki SDM. Kemudian SDM ini kan bisa menghasilkan output yang bagus kan untuk menaik FDI. Terus juga ini tambah deregulasi, kepastian hukum. Kemudian SDM ini bisa membuat industri SDA kita itu menjadi sebuah manufaktur. Yang dimana industri manufaktur ini sangat-sangat berkontribusi besar untuk ekonomi negara. Contohnya aja siapa? China. China itu kenapa dia bisa ekonominya kenceng banget dalam 20 tahun terakhir? Karena manufakturnya. Nah itu sih, sekian. Aku mau nanya dong ke sini apa? Ke my first. Kan ini kan apa ya? Gimana menurutmu kalau semuanya gimana caranya meningkatkan SDM manusia di Indonesia ini? Oke. Yang pertama gue setuju sama Kak Buih tadi. Yang pertama tuh kita harus sejahterakan guru. Nah, ini kita perlu berbenah sangat-sangat dalam. Jadi kita tuh berbenah sektor pendidikan dulu nih. Yang pertama, naikkan gaji guru. Naikkan dan status guru itu harus ditinggikan seperti negara Korea Selatan. Nah, di mana di Korea Selatan itu kan status guru ini kan sangat-sangat tinggi kan. Jadi mereka tuh sangat-sangat dihormati. Nah, makanya orang-orang itu tuh lebih milih jadi guru daripada masuk perusahaan internasional. Nah, sehingga ini kan misalkan kita menerapkan hal yang sama kan, ini bisa menarik orang-orang yang kompeten untuk menjadi guru. Nah, misalkan udah tarik banyak nih, baru deh seleksi dengan ketat. Nah, tapi di sini ada lagi nih problemnya nih. Misalkan kita udah punya guru bagus nih, udah diajarkan yang bagus, cara berpikir yang benar, bernala yang benar, terus critical thinking dan lain-lain. Tapi pas dia balik ke rumah, itu bakal ditanamkan lagi sama orang tuanya tentang logika mistika. Nah, ini problemnya. Jadi menurut gua kita harus punya kesadaran kolektif untuk menghilangkan sebuah logika mistika ini dulu nih, baru bisa nih ke jenjang yang berikutnya seperti pendidikan dan lain gitu. Boleh menambahkan sesuatu nggak? Boleh. Apa tuh? Oke, menurut aku emang salah satu faktor paling penting untuk menaikkan SDM itu kan pendidikan. Karena kalau misalkan kita bisa lihat dari jurnal, bahkan dari penelitian, bahkan dari semua survei, Indonesia ini salah satu yang IQ-nya terendah. Salah satu ya, bukan yang paling rendah enggak, tapi salah satu deretan negara dengan IQ rendah. Di sisi lain, kalau misalkan perbandingannya sama Korea Selatan, selain mereka pendidikan kualitas gurunya bagus, tapi perlu diingat juga kalau misalkan perbandingannya Korea Selatan itu mereka mementingkan pendidikan, kualitas pendidikan tinggi, tapi mereka lupa akan yang namanya keseimbangan hidup. Yang dimaksud keseimbangan hidup adalah kayak faktor di sisi lain pendidikan itu kita butuh yang namanya hiburan. Jadi kalau misalkan mau lihat yang pendidikannya bagus itu, kita jangan berpatok sama Korea Selatan. Menurut aku yang dijadikan patokan bagus itu negara-negara tetangga dulu. Kayak Singapura. Karena kalau misalkan dari segi pendidikan, Singapura itu menurut aku lebih balance. Selain menekankan pendidikan, kita semua tuh harus belajar, semua murid tuh harus belajar. Kayak
ada balance-nya. Kalau misalkan hari libur, ya udah itu tuh benar sama sekali nggak ada tugas. Sedangkan di Indonesia, kadang pendidikannya satu, gurunya bobrok. Yang kedua, muridnya juga lebih bobrok. Kadang guru-guru di Indonesia itu karena gajinya kecil tadi yang disebut sama Bang itu gajinya kecil. Jadi kadang guru di Indonesia itu cuma apa ya? Jatuhnya itu bukan nerangin. Mereka cuma nyuruh kita baca, terus nyuruh kita buat ngerjain tugas. Tapi mereka nggak nyuruh kita buat berpikir kritis. Nggak nyuruh kita buat menggali fenomena-fenomena apa yang ada di dunia ini sekarang. Jadi kayak di Indonesia nih selain kurang minim literatur, juga minim kita semua nih jarang buat guru-guru tuh nyuruh kita buat berpikir kritis. Jadi kenapa kita masih rendah? Ya karena itu. Kita jarang untuk disuruh berpikir kritis, untuk menanggapi sebuah masalah tuh harusnya gimana. Kita cuma dituntut buat ngejawab apa yang sesuai sama buku. Tapi kita tuh nggak disuruh buat gimana sih cara nyari jawaban lain. Satu itu. Sama apa ya? Kurangnya ya itu menurut aku kurang balance saja antara hiburan sama pendidikannya. Di Indonesia masih kayak gitu, jadi nggak merata. Iya betul, terlalu fokus ke Jawa. Karena apa ya, bisa diomongkan penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia itu kan Pulau Jawa. Jadi kayak kenapa banyak hal-hal, bukan cuma masalah pendidikan loh, masalah apapun yang baru-baru, apapun hal yang dicoba untuk memajukan Indonesia pasti dipilihnya Pulau Jawa dulu. Karena kan salah satunya itu karena Pulau Jawa itu kan penyokong ekonomi terbesar Indonesia. Jadi kurang untuk pulau lain. Jadi susah. Seperti itu. Makasih. Halo, halo. Aku boleh Ya, nama halo. gak? Kenapa? Boleh nama gak masalah guru itu? Boleh. Oke. Kan kita selalu membandingin ya sama negara-negara yang ada di luar ya. Kayak contohnya Finlandia, Amerika, Singapura, China. Nah, sebenarnya itu yang membedakan kita sama mereka semua itu adalah dari sistem rekrutmen sama sistem atau sistem seleksi lah, bahasa simpelnya lah. Nah, sistem seleksinya mereka di negara-negara ini gitu, kayak China, Finlandia, untuk menjadi guru itu sangat ketat dan sangat diawasin gitu oleh pemerintah di sana gitu. Nah, kurangnya kita di Indonesia itu adalah sistem seleksi kita itu untuk menjadi guru gitu. Nah, itulah mengapa gaji guru honorer itu nggak setinggi gaji-gaji yang ada di luar negeri gitu. Karena sistem kita untuk menyeleksi orang sebagai guru itu sangat lemah sekali gitu. Dari segi pengawasannya, dari segi uji kompetensinya, itu sangat kurang sekali. Makanya kalau dibilang kenapa gaji guru kecil, ya itu wajar-wajar aja menurutku gitu. Karena memang sistemnya nggak terfokus untuk memiliki gaji besar gitu untuk guru-guru di Indonesia gitu. Beda dengan negara lain gitu. Dengan ujian yang ketat dan pengawasan yang ketat, itulah mengapa gaji guru itu harus tinggi gitu. Karena yang output guru-guru di sana itu betul-betul intelektualnya itu udah tinggi banget gitu. Itu sih menurutku Bang. Siapa tahu ada yang menanggapi, terima kasih. Mungkin aku mau kasih tanggapan lain. Aduh, sorry batuk. Jadi menurut aku di Indonesia ini bukan sistem dari gurunya doang sih yang kayak masih kurang. Karena ya jujur-jujuran aja, sistem penerimaan muridnya juga kurang banget. Sistem penerimaan muridnya juga kurang. Karena bahkan di negara-negara yang udah maju, negara dibandingin kita yang negara berkembang,
anak yang kutuan bahkan itu nggak boleh masuk sekolah dulu. Mereka nggak boleh masuk sekolah, dilarang untuk masuk sekolah karena dia akan nggak fokus. Sedangkan di Indonesia sekarang ini bahkan kayak kita ini cuma menekan masalah umur. Ya pokoknya yang umurnya lebih tua diduluin masuk, tapi nggak ngelihat kualitas murid-muridnya. Karena mau gimana pun kayak lingkungan, apalagi lingkungan sekolah itu kan hal yang paling berpengaruh ya. Lingkungan sekolah itu kan lingkungan yang paling berpengaruh. Kalau misalkan kayak dari murid-muridnya juga bobrok, terus gurunya bobrok, ya pendidikan kita bakalan stuck di gitu-gitu aja. Karena jujur-jujur aja, dalam satu kelas ini, perbandingan antara anak yang pintar dengan anak yang maaf di bawah rata-rata, itu perbandingannya jauh. Lebih banyak yang di bawah rata-rata. Entah itu dari segi sikap, dari segi mereka pendidikannya juga, atau kayak perilakunya mereka sehari-hari yang mereka bawa dari rumah. Jadi gitu. Jadi selain dari seleksi guru yang kurang tepat, kita juga dari murid-muridnya sih yang masih kurang. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, kita akan beralih ke ini, ke Lunara. Silahkan Kak Lunara untuk nambahin hal yang terkait dengan itu. Oke, jadi menurut gue emang di Indonesia itu banyak banget pemerataan yang sangat kurang. Entah dari segi pendidikan, entah dari segi ekonomi. Jadi menurut gue tuh ya pemerintah tuh kurang awas gitu loh tentang pendidikan ini. Terus juga soal guru nih. Guru gajinya kecil, terus udah gitu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan karena pemerataannya tuh masih sangat kurang dan masih sangat harus diperbaikin. Banyak banget loh anak-anak pelosok yang nggak sekolah, terus nggak tahu caranya membaca, bahkan sistem literasi di kita tuh juga sangat buruk loh guys. Jadi kayak menurut aku pribadi itu kesalahan dari pemerintah adalah tidak adanya pemerataan dari desa ke desa lain dan juga himbauan gitu loh bahwa kadang tuh pendidikan itu penting gitu karena di Indonesia tuh masih disepelekan soal pendidikan, tapi ketika kita nyari kerja kita harus paling S1, S2. Menurut gue tuh salah sih kayak gitu. Udah sih dari aku itu aja. Oke, dari yang lain ada nggak yang mau nambahin? Atau ada perspektif yang beda nih? Silakan. Oke, kayak aku pengen nambahin nih. Bentar. Ini tadi kan dari sekolahan ya. Nah, ini kan dari sekolahan itu kita lihat di yang paling bawah dari pendidikan itu dari pendidikan orang tua. Nah, di situ kan anak-anak dididik sama orang tua kan. Jadi kalau menurut aku tuh harus ada namanya kelas untuk orang tua mendidik anaknya dengan baik dan benar begitu kan. Nah, di situ menurut aku dari orang tuanya itu harus didik anaknya itu harus gimana ya? Harus pintar lah gitu. Terus belajar namanya buku-buku parenting, soalnya di zaman sekarang tuh orang-orang tua tuh kayak dibilangin baca buku parenting tuh kayak males aja begitu. Buat apa sih buku parenting gitu. Jadi kesimpulan aku sih harus ada pendidikan untuk orang tua mendidik anaknya begitu. Oke, sekian, terima kasih. Aku setuju banget sama Andi karena menurut aku pendidikan paling dasar adalah pendidikan yang berasal dari keluarga. Karena kita dari lahir itu udah sama orang tua, sama keluarga. Jadi pendidikan paling dasar, entah itu pendidikan moral, itu paling penting ya, pendidikan moral, pendidikan sikap, pendidikan agama, itu kan dasar dari semuanya. Jadi kita dapatin itu semua dari awal, paling penting kan dari lingkungan keluarga. Jadi kalau misalkan keluarga kurang bisa memenuhi itu, ya anak bakal kesulitan beradaptasi. Kayak jatuhnya kasarnya kayak gini aja, orang tua aja kurang bisa ngajarin apalagi orang lain. Guru kan orang lain. Jadi iya benar,
paling dasar awal itu di keluarga. Aku setuju. Tapi Kak, nggak semua orang tua itu memiliki pemikiran hal itu. Kalau menurut aku ya, banyak banget orang tua yang hanya menikah karena cinta. Banyak banget orang tua yang tidak melihat tentang betapa pentingnya parenting itu. Banyak loh yang nikah cuma karena cinta atau sorry banget yang karena NDA. Kayak gitu Kak. Jadi pendidikan paling utama tuh memang dari orang tua, dan itu yang menurut aku tuh apa ya namanya ya, bonding yang sangat kuat. Jadi kalau anak yang dihasilkan itu tidak baik, berarti dari pola pola didiknya yang salah. Nah kita sebenarnya nggak bisa menyalahkan hal tersebut ya, karena tiap orang tuh beda-beda, dan setiap pola asuh orang tua tuh beda-beda gitu. Jadi di sini yang sangat kurang itu juga pemerintah tuh hanya, ini balik lagi ya ke pemerintah, karena semua masyarakat di sini kan juga harus punya panduannya sebenarnya. Panduan-panduan itu tuh harus ada. Gimana kita mau jadi generasi yang bagus, jadi negara maju, kalau misalkan hal-hal seperti parenting aja di sini tuh sangat disepelekan. Kalau menurut aku kayak gitu. Jadi balik lagi itu dari orang tuanya masing-masing. Ketika memang orang tua itu bagus, dia pasti akan mendidik anaknya sebaik mungkin. Dan pendidikan juga percuma ketika nggak ada moral, kayak gitu. Oke, ini ada yang nambahin lagi nggak? Atau kita ganti topik nih? Kalau ada yang mau nambahin, sekalian nih, gue nitip kasih solusinya. Kan percuma nih kalau kita diskusi gak ada solusi. Ya, siapa? Silakan. Kayak mungkin ya, nih solusi untuk kedepannya itu bisa dimulai dari generasi kita loh. Generasi ini memang mungkin terkesannya agak sedikit terlambat ya. Cuman dari generasi kita ini kita harus bisa tahu gitu loh, apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang tidak. Kalau misalkan kita terus-terusan menyalahkan pemerintah, kita terus-terusan bergantung pada itu, menurut aku itu sangat amat buang-buang waktu dan tidak akan ada ujungnya. Karena pemerintah itu sangat menutup mata akan hal tersebut. Jadi yang bisa kita lakuin adalah memulai itu dari diri kita sendiri. Kalau dari diri orang lain itu sangat susah ya, kita nggak bisa ngatur. Kita nggak bisa ngatur yang namanya pola pikir orang lain. Tapi yang bisa kita atur adalah kehidupan kita. Jadi kita bisa membawa segala aspek yang emang kita rasa kurang, itu kita bisa lengkapin di sini. Kayak gitu sih Kak. Jadi kayak kalau misalkan memang mau solusinya itu cuman itu aja. Kita mulai dari diri kita atau kita sama seperti generasi-generasi sebelumnya. Hanya itu. Oke, aku mau menambahkan untuk solusinya. Mungkin kalau misalkan solusi kita nih sebagai para kaum muda, itu kita bisa kayak, kita nih kenapa nggak kita yang muda-muda ini, kita gunain sosmed kita, karena ya apa ya, orang nggak berpendidikan sekalipun pasti punya sosmed. Di Indonesia kayak sekarang pengangguran, orang yang nggak sekolah, orang yang apa, pasti semuanya punya sosmed, apalagi TikTok, iya kan? Jadi kayak hal yang paling bisa banget kita lakuin itu dengan mudahnya ya kita bikin edukasi aja. Kayak edukasi apapun hal yang kita tahu, sekecil apapun pengetahuan kita, itu kita bisa share loh. Dan kayak itu tuh pasti kayak, karena menurut aku apa ya, cara pembelajaran lewat video daring, cara pembelajaran lewat video itu tuh bakal lebih diperhatiin daripada kayak pembelajaran cuma baca buku. Anak-anak sekarang tuh kebanyakan kayak gitu. Jadi hal-hal yang bisa kita lakuin ya gitu. Kita mulai menyediakan akses pembelajaran-pembelajaran yang lewat media. Kenapa enggak? Bahkan ya enggak kita doang, kita juga harusnya menyuarakan ke pemerintah. Kayak kenapa enggak pemerintah ini buat kayak sebuah platform untuk membuat akses belajar nih digital. Karena kalau misalkan lewat digital, lewat platform-platform video, itu tuh bakal lebih banyak jangkauannya. Dan lebih enak untuk ditonton buat orang-orang yang nggak berpendidikan sekalipun.
Jadi kayak gitu Kak, biar lebih merata aja. Karena kalau misalkan ngomong, ya maksudnya kayak di luar Pulau Jawa, Oh, hilang itu Kak suaranya. Hilang Kak suaranya, sorry.